Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Ustazah? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pembelajaran kali ini dengan Ustazah Rati Nofrianti, tema 4, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, apakah anak-anak hebat Ustazah sudah membaca materi kita? Materi tema 4, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Untuk lebih memahami materi, mari kita simak video berikut ini. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukanlah dengan cara yang santun. Nah, sekarang amati kembali teks yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Tuliskan masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut ini ya. Misalnya masalahnya tetangga Edo mencoret tembok tetangganya. Penyelesaiannya bagaimana? Edo menasehatinya dengan santun agar tidak mencoret tembok tetangganya. Masalah yang kedua, tetangga Edo membuang sampah sembarangan. Penyelesaiannya bagaimana? Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah di tempatnya dengan santun. Bekerjalah bersama teman sebelahmu. Uraikan kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Perhatikan tabel berikut ini. Tuliskan pada tabel berikut ya. Lingkungan rumah bersih. Ada kewajiban dan juga ada hak. Misalnya yang pertama, kewajibannya menyapu perkarangan. Berarti haknya pekarangannya bersih. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Apa haknya? Rumah bersih dan terbebas dari penyakit. Yang ketiga, memisahkan jenis sampah. Apa haknya? Sampah lebih mudah didaur ulang. Nah, untuk yang selanjutnya, tanyakanlah kepada orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Nah, Ibu Beni sering bertemu tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan yang sehat dan dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Amati gambar Ibu Beni dan para tetangga yang sedang membeli sayuran. Menurutmu, bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Diskusikan dengan teman di sebelahmu ya. Lalu tuliskan hasil diskusimu pada tempat yang tersedia. Cara memilih sayuran yang baik. Yang pertama, memilih sayuran yang masih segar. Yang kedua, pilihlah sayuran yang tidak lembek. Yang ketiga, pilihlah sayuran yang sudah dibersihkan. Yang keempat, belanjalah sayuran di pagi hari. Dan yang kelima, silakan kalian jawab sendiri ya. Nah, kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapat makanan bergizi. Kamu wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut ibu berbelanja di pasar? Coba sesekali ikut ibumu ke pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan yang bergizi ya. Apakah kamu memiliki
hewan peliharaan? Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Sekarang amati kembali teks tentang masalah hewan peliharaan. Temukan kalimat penyelesaian masalah. Jelaskan maksudnya. Tuliskan kalimat penyelesaian masalah pada teks ya. Yang pertama, misalnya kita tadi menemukan yaitu jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Yang kedua, berilah makan dan minum yang cukup dengan teratur. Yang ketiga, sediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Yang keempat dan yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Nah, setiap orang wajib menjaga kenyamanan lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada kewajiban yang harus dilakukan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti hewan pada video-video di samping? Coba ceritakan pengalamanmu di depan kelas tentang memelihara hewan peliharaan. Lalu ceritakan juga kewajiban kita jika memiliki hewan peliharaan seperti anjing, kucing, ikan, burung, dan juga ayam. Nah, Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat Ayah Dayu? Berapa batang bambu yang dibutuhkan Ayah Dayu untuk membuat satu kandangnya? Perhatikan baik-baik penyelesaiannya berikut ini ya. Jika jumlah bambu seluruhnya 900 batang, jika Ayah Dayu membuat 10 kandang, maka untuk setiap kandang hanya dapat menggunakan 90 batang bambu. Seperti penyelesaian berikut ini. 900 sama dengan 10 dikali 90, artinya 10 kandang dikali 90 batang bambu. Nah, sekarang coba buatlah alternatif jumlah kandang yang berbeda dengan hasil kali 900 ya. Perhatikan baik-baik nomor 1. 900 sama dengan 20 kandang dikali 45 batang bambu. Nah, sekarang ayo kita buktikan. 20 dikali 45. 5 dikali 0 sama dengan 0. 5 lalu dikali 2 sama dengan
10. 4 dikali 0 sama dengan 0. 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu kita jumlahkan ya. 100 ditambah 80. 0 tinggal turun ya. Lalu yang selanjutnya 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu 1 ditambah 8 sama dengan 9. Terbukti bahwa 20 dikali 45 sama dengan 900. Untuk yang kedua, misalnya jumlah kandangnya ada 30. Berarti bambu yang digunakan adalah 30. Nomor 3, jika misalnya jumlah kandang ada 50, berarti bambu yang digunakan ada 18. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing sebagai latihan. Wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan juga mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Apa masalah yang ada pada teks? Ya, Ayah Dayu terserang demam berdarah. Yang kedua, apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Membersihkan lingkungan dengan melakukan 3M dan juga melakukan pengasapan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan menguras? Menguras artinya membersihkan dan mengganti air di tempat penampungan air. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan menutup? Menutup adalah menutup semua tempat penampungan air agar tidak menjadi sarang nyamuk. Yang kelima, silakan kalian tanyakan kepada orang tuamu ya. Lalu amati kembali teks wabah demam berdarah. Bekerjalah dengan teman di sebelahmu. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan kewajiban. Jika kamu memenuhi kewajiban, hak apa yang kamu dapatkan? Sampaikan temuanmu itu di depan kelas ya. Nah, dalam bertetangga, kita wajib tolong-menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika Ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Apa sebaiknya yang Lani lakukan? Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Sekarang lakukanlah hal-hal berikut ini. 1. Bekerjalah dalam kelompok. 2. Buatlah perkiraan rencana yang akan Lani lakukan. 3. Persiapkan kalimat yang ingin disampaikan. 4. Gunakan kalimat penyelesaian masalah. 5. Peragakan bersama temanmu. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Nah, ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim.
Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buatlah dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Misalnya jumlah bunga sedap malam tadi ada 800. Berarti kita misalkan jumlah kardusnya ada 20. Lalu berapa isi dalam setiap kardus? Kita misalkan 40. Sekarang kita buktikan ya dalam bentuk perkalian. Apakah benar 20 dikali 40 sama dengan 800? 0 dikali 0 sama dengan 0. Lalu 0 dikali 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya 4 dikali 0 sama dengan 0. Lalu 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. 0 tinggal turun saja. Lalu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu 0 ditambah 8 sama dengan 8. Hasilnya benar dan terbukti. Jika 20 dikali 40 adalah 800. Sekarang kemungkinan yang kedua. Misalnya kardusnya ada 8. Berarti isi dalam setiap kardus ada 100. Bisa kalian buktikan sendiri ya dengan perkalian menyusun ke bawah.